Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena ini sebenarnya video yang dibuat mendadak banget. Nanti saya mohon maaf juga untuk produksi akhirnya ya, mungkin kalau kurang bagus, karena saya anggap ini informasi yang sangat penting dan lebih bagus kalau teman-teman mengetahuinya lebih awal gitu loh. Oh ya, nggak lupa ya, kita ucapin makasih dulu untuk sponsor video kali ini dari XM. Jangan lupa nih, ada kegiatan webinar live eksklusif Education Matter. Ini gratis juga ya. Ini cocok nih buat para trader pemula. Tanggal 2 Maret 2022 jam 18.00 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Ada beberapa instruktor nih, ada 3 orang instruktor. Terus juga ada hadiah tuh, ada bonus deposit 50%, ada hadiah saldo untuk di akun trading real ya. Hadiah pertama 1000 USD, hadiah kedua dan ketiga 500 USD, hadiah keempat ada 300 USD, hadiah 5 sampai 10 dapat 200 USD. Wah, di mana lagi nih kesempatan untuk belajar sambil dapat hadiah ya. Nanti klik di kolom deskripsi untuk mendaftar. Ya jangan lewatkanlah kesempatan-kesempatan untuk belajar yang benar ya, apalagi gratis seperti ini, kapan lagi kan. Sebenarnya kemarin saya sudah ngupload satu video dan saya sudah nyiapin satu materi baru, tapi kita lihat nih situasinya sekarang kan, Rusia tiba-tiba invasi Ukraina ya. Sebenarnya hubungan Ukraina dengan Rusia ini ya memang dari dulu sudah nggak bagus itu loh. Jadi sebenarnya mereka kan dulu satu kan di bawah Uni Soviet ya, akhirnya jadi pecahan Uni Soviet, jadi negara yang berbeda. Nah, dalam perjalanannya Ukraina kan diharapkan menjadi buffer zone ya, jadi di batas wilayah Rusia itu. Tapi pada kenyataannya Ukraina malah ingin bergabung ke NATO kan. Nah, kalau mereka bergabung ke NATO, tuh masuk di aliansi ya, ada Amerika di sana, Inggris juga itu. Nanti serangan terhadap anggota NATO adalah serangan untuk seluruh 30 negara anggota NATO gitu. Tapi pada akhirnya kan mereka nggak diterima di NATO dan malah presidennya sempat tanda tangan kerjasama dengan presiden Rusia. Ya ternyata itu jadi sebuah keputusan yang blunder sih, karena kan rakyatnya nggak setuju gitu. Memang kalau kita lihat dari GDP ya gitu, GDP Ukraina, GDP Rusia sebenarnya ya bukan bermaksud mengecilkan makna ya, tapi katanya lebih kecil daripada California, lebih kecil daripada Texas gitu loh. Bahkan katanya penghasilan mereka sama dengan penghasilan Walmart 2 bulan gitu. Ya untuk biar ada konteks saja, konteks besar aja gitu loh. Tapi kenapa bisa sampai mempengaruhi saham dan bahkan mempengaruhi cryptocurrency beli itu sampai turun semua harganya gitu. Ya teman-teman harus lihat ya, mereka punya nuke, mereka punya nuklir itu loh, itu senjata yang benar-benar mengancam sih gitu. Dan orang-orang itu harus tahu kalau sebenarnya saham apalagi cryptocurrency juga ya tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya di lapangan. Bahkan dari beberapa riset juga sudah terbukti ya. Ini untuk saham ya, kalau cryptocurrency mungkin datanya kurang banyak yang menunjang soalnya kan masih baru banget itu. Tapi kalau saham apalagi US stock market ya, biasanya kalau ada berita ribut-ribut mau perang gitu, harga sahamnya tuh turun di saat pemberitaannya gitu. Nanti setelah terjadi perang tersebut naik lagi sahamnya gitu loh. Mungkin gimana ya, karena kan investor tuh merasa takut gitu. Ya gini mindsetnya misalnya kita mau presentasi nih, kita mau presentasi di depan kelas kan grogi itu dari kemarin malamnya, habis itu memuncak paginya sebelum presentasi gitu. Nanti pas sudah di depan kelas, apalagi pas sudah presentasi, udah nggak khawatir lagi kan gitu. Bahkan setelah presentasi biasa aja kan jadinya gitu, apa nih ternyata nggak ada apa-apa gitu. Mindset investor juga sama seperti itu gitu. Mungkin kalau saya dulu belum belajar tentang investasi ya, habis itu ngeliat portofolio jadi merah gitu, mungkin saya akan melakukan beberapa keputusan yang kurang tepat ya gitu. Jadi kayak cut loss padahal seharusnya enggak gitu. Ya pokoknya itu mempengaruhi aspek kehidupan saya lah jadinya. Jadi setiap pagi tuh ngelihat saham merah, minus, jadi sedih, jadi murung, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terus strateginya gimana? Beli telah mendalami dunia investasi. This is just another day. Ini hanya hari biasa saja gitu. Bahkan di saham di US saya sudah minus hampir 26%-an kayak. Tetap biasa-biasa aja gitu. Apalagi di kripto ya yang nggak usah dibahas. Kadang-kadang kalau kita berinvestasi memang kita harus memisahkan ya yang namanya emosi. Saya udah selalu bilang berkali-kali juga itu. Bahkan sampai Warren Buffett kan bikin rumus ya, kayak di saat semua orang-orang jadi berani,
Anda harus takut. Tapi di saat semua orang-orang takut, Anda harus berani kan gitu. Ya nanti dilihat-lihat lagi saham atau kripto apa yang mau dibeli gitu loh. Jadi kalau saya sekarang udah fokus ke yang blue chip aja ya gitu istilahnya. Kalau saham yang blue chip ya istilahnya. Kalau yang kripto saya fokus yang memang di 10 besar aja lah gitu. Ya jangan lagi main yang aneh-aneh ya. Jangan lagi beli koin micin-micinan. Kita fokus aja di koin-koin yang mungkin 10 market cap terbaik. Kalau saya sih sekarang fokus di Bitcoin dan Ethereum aja gitu. Karena kan mereka menjadi landasan blockchain untuk smart contract sih Ethereumnya ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi lain dibangun di atasnya gitu. Apalagi di kondisi seperti ini ya gitu. Karena kalau kita lihat mindsetnya kan orang-orang kan takut dengan ketidakpastian lah istilahnya. Orang-orang tuh mulai memindahkan uangnya dari aset-aset yang volatilitas tinggi ke aset-aset yang lebih aman itu loh. Ya ada deposito biasa lah atau mungkin bonds retail kan, SBN, SBR gitu. Bahkan harga emas juga dalam seminggu ini udah semakin bagus. Masuk akal sih ya gitu loh. Hati-hati kalau bilang buy the dip gitu. Lebih gampang juga ngomongnya buy the dip. Beli pas di harga diskon, beli pas di harga murah itu. Tapi kalau terus merah apalagi kemarin saya sudah beli buy the dip, ini lagi kok turun gitu. Ya jadi kan mentalitasnya terganggu gitu. Itu jadi sebuah pelajaran ya. Artinya kalau kita buy the dip ya jangan all in gitu loh. Buy the dip tuh ya dikit-dikit aja. Average down lah istilahnya ya. Artinya beli dikit ya berharap besok bisa beli lagi dikit gitu ya. Ya berharap ya harganya naik ya. Tapi kan kita kan bukan peramal ya. Ini hanya asumsi kejadian-kejadian di masa lalu loh gitu. Kalau di stock market ya kelihatan ya yang sahamnya naik. Nah pas perang tuh ya seperti penyedia alat dan senjata ya Luista. Kemudian ada juga yang consumer good kan gitu. Dan juga untuk kesehatan biasanya naik sih. Kalau yang turun beli yang turun biasanya ya untuk hiburan yang itu biasa berkurang. Kelihatan kok kemarin tuh terus saham-saham yang US tuh turun terus. Tapi tadi setelah Vladimir Putin bilang nggak akan nyerang Ukraine, mereka nggak akan nyerang, mereka akan hold. Tahu tipuan gitu. Jadi mereka nyerang tiba-tiba masuk ke Ukraina. Ya sahamnya naik sih hari ini malah naik 4,2% ya untuk saham US ya. Ya intinya tetap rasional, jangan bawa emosi ke dalam investasi. Nanti kalau ada apa-apa saya selalu update dengan cepat biasanya di kelas ya. Saya update di kelas, join di SD Harapan Investasi. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram. Itu informasi paling cepat di sana itu loh. Terus buat yang mau santai sambil dengerin podcast dari saya, nanti bisa follow di Elite Lokal ya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.